Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian menuju persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita asuransi syariah. Yang lalu kita bicara masalah investasi syariah dengan konvensional, bedanya apa, kita sudah bahas. Kemudian sedikit tentang budaya kerja yang ada di perusahaan asuransi syariah dengan konvensional. Ya, yang membedakan apa sih di asuransi syariah dan apa sih yang di konvensional gitu. Nah, hari ini kita lanjutkan tayangan kita. Oke, saya buka, ambil slide-nya dulu. Oke. Dan etika pemasaran syariah. Ya. Profil dan etika. Pertama, harus mempunyai rasa bertanggung jawab. Seorang pemasar syariah bertanggung jawab tidak semata-mata kepada para klien, ya, kepada perusahaan yang diwakilinya, tetapi juga lebih penting bagi ahli penyewa pada Maha Kuasa. Gini, kemarin kan terjadi korban asuransi ya. Ada beberapa orang merasa menjadi korban asuransi, merasa ditipu oleh perusahaan asuransi. Kalau Anda ikuti ramai tuh ya di Facebook, di Instagram, tuh ada berapa korban asuransi merasa ditipu ya. Kenapa? Karena klaimnya tidak dibayar, karena dipermainkan oleh perusahaan asuransi, sehingga mereka merasa menjadi korban asuransi. Icai, kita pernah bahas itu ya. Di situ saya korban asuransi dan kita yang situ. Nah, kenapa sih bukan tidak dibayar? Karena beberapa hal. Satu, karena premi atau no premi no claim. Jadi kalau orang tidak bayar. Kedua, kemungkinan misunderstanding dengan si pemegang polis. Kenapa? Mungkin dikatakan di situ bahasanya menurut si pemegang polis, menurut si perusahaan asuransi tidak di cover, chat ya, penyok dikit perusahaan asuransi. Ya, ternyata oleh perusahaan asuransi tidak di LO gitu, total loss only. Artinya kerusakan tidak sampai 6%, sehingga tidak di cover gitu. Akhirnya karena tidak cover, perusahaan rame mengatakan mereka jadi korban asuransi. Dan yang baru ditipu dengan produk unit link. Lagi kemarin terjadi peristiwa Jiwasraya di Arta kalau nggak salah, dan dibayar ya karena oknum tertentu gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Tadi tafsir atau pengertian antara si pemegang polis dan agent. Dan atas Al-Quran surat di situ dikatakan ya, jika jenis tapi tidak secara tunai bayar berapa kali gitu ya. Nah, maka Allah bilang di situ suruh tulis. Jadi ada orang yang pandai untuk tulis beli suatu produk, ternyata nanti bayarnya sekian kali ya, dibayar setiap setelah tulis. Kemudian tulisan itu dibayar biar salah satu tidak merasa ditipu. Ya, tulis
akan transaksi besar 10 juta, iya nanti bayar tiap tanggal 2 tiap bulan awal bulan. Istilahnya dalam bahasa Quran mengimlakan. Nah, artinya seorang agen bahasanya asuransi jenis produk, jenis asuransinya apa, mana wajibannya gimana. Nah, itu harus diterangkan si klien, si pemegang polis gitu ya. Sehingga kalau dimengerti, ya saya ngerti nama produknya, ya saya ngerti manfaat asuransinya, ya saya ngerti klaim bisa diberikan, ya kan. Ya. Nah, seandainya si pemegang polis ya gitu ya, maka pemegang polis itu didampingi oleh anaknya atau siapapun sebagai wali yang mendampingin gitu. Nanti kalau pendampingnya itu laki-laki ya cuma 1 orang aja, perempuan, sampai si pendampingnya ngerti, oh nama produk asuransi ini, oh nggak bisa diklaim ini, oh kewajibannya ini, oh haknya ini gitu. Harus closing ya karena target, harusnya harus benar paham ngerti, barulah polis asuransi dia berikan ini gitu ya. Nanti dia ayat selanjutnya 283 Allah bilang terang gini Pak ya, kalau dia klaim nih, nah nanti ada buktinya. Apa buktinya lagi? Ada tanda tangan tuh kedua pihak. Jadi ketika klaim pasti bayar perusahaan asuransi. Kalau memang, nah itu negara pemasar harus menjawab terhadap si nasi jual memang membutuhkan bagi si pemegang polis gitu. Dan perusahaan asuransi jadi jelek, ya, karena sulit bayar klaim, sulit diurus klaimnya. Negara pemasar ini tanggung jawabnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, maka seorang marketer memiliki pribadi yang berguna dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tadi tanggung jawab dia, tapi kalau itu mengaku dia syariah, atau dia ke selanjutnya mandiri ya suatu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaan sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 1. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran ya ayat 11 kaum kalau kaum itu mau berubah, dalam pengertian sempitnya Allah tidak akan merubah saya kalau saya tidak mau berubah diri saya sendiri, lebih tidak mau berusaha, tidak mau ikhtiar. Kita dari dulu sampai yang akan datang tetap aja gitu kan berubah kondisi kita ya, dari dulu sampai saat tetap terus ya. Jadi kita urusannya kondisi kita juga akan berubah dari itu begitu aja. Maka Allah bilang kalau mau cara kita belajar berubah, cara kita bekerja baik, nah baru Allah akan berubah ya. Ini Allah berfirman surat Ar-Ra'd, kalau ingin merubah nasib kalian, mau merubah kondisi kalian, posisi di kantor dia harus berubah ya. Ar-Ra'd ayat 11 ya, merubah, insya Allah dia akan berubah, dia akan berhasil. Seorang marketer harus mampu untuk berdiri di atas pertolongan dari orang lain atau beban masyarakat kita. Nah, kita jangan sampai tergantung dari dia, kita konsultasi dari dia, tapi kalau selalu menggantungkan kepada saja, ya, pada teman kami lebih pandai, atau mungkin dia mantan pejabat, dia mungkin mantan pimpinan, mungkin dia itu nggak boleh. Karena kemungkinan suatu dia belum punya tujuan untuk bantu kami seterusnya. Orang-orang bersangkutan, maka kita akan merasa kecil. Gitu kan, kita harus mampu tergantung dari orang lain. Masa juga gitu seseorang ya, tapi kita tetap ikhtiar. Ajaran utama dari Islam. Islam mengajarkan ke bentuk kalau dalam Islam itu on balik, laki balik. Nah, ketika dia sudah mens, laki-laki biasa sudah bermimpi dan diri dia wajib sholat, wajib puasa, dia sudah akil balik. Artinya sudah harus bisa mandiri gitu. Ya, tempat tidurnya antara laki-laki perempuan harus sudah bisa dan sudah kembali. Itu harus sudah diberi kewajiban. Ya, karena dengan menyiapkan kebutuhan sendiri sudah harus diberikan pada anak yang sudah akil balik. Ya, tidak tergantung pada orang lain. Pada referensi, dia harus tergantung pada orang lain, tapi kita mampu untuk melakukan silaturahmi, kita mampu untuk melakukan sendiri. Ya. Oke. Kemudian kreatif, maka dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Pada surat Al-Jumu'ah 10, setelah kita melaksanakan sholat, apa bertebarkan muka bumi? Artinya ini apa ya? Itu bertebar muka bumi itu memang perintah Allah. Antara ya kan, ada teman kamu dari Sulawesi, ada teman kamu dari Jawa, mereka kan merantau ya. Ternyata merantau itu ya, Asia ke Singapura, ke Mesir, ke mana? Perintah Allah di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Maka tahu ke bumi untuk mencari rezeki ya, untuk mencari rezeki depan ya, atau mencari suatu ilmu pengetahuan ya. Ingatlah Allah beringat supaya kita jadi orang yang beruntung ya. Artinya ketika tinggalkan kita dimanapun kita berada ya, jadi kan salah satu perintah ya dari Allah ya, tapi tidak lain. Pemasaran kreatif baginya di pemasaran. Jadi ketika kita melakukan pemasaran itu dia buka kantor pemasaran di wilayah lain, buka kantor pemasaran di luar negeri, bukan di seluruh bumi ya. Banyak cabang kita bukan cara menjadi sukses dan keberhasilan. Udah kreatif kecuali jasa menciptakan sesuatu yang akan dijual ya dengan banyak variasi, banyak pilihan. Artinya di sini kita umat diminta ya untuk
menjadi orang yang kreatif, itu yang baru dari yang ada. Dalam bentuk produknya jadi produk yang sangat ada suatu hal-hal yang baru di situ. Baru banyak itu cara melakukan pemasaran ya kreatif, bisa melalui distribusi, bisa melalui pemasaran online, bisa melalui pemasaran otomatis dibuat karena diakan dari diskusi tertentu lebih efektif gitu. Dan dalam hadis istihad ya, beristihad artinya berinisiatif dalam salah dia dapat pahala di satu. Jika istihadnya benar, misalkan kamu sekarang kerja di masuk kantor sekitar jam 8, saya selesai kamu masuk ruang kerja kamu kerja dan data entry ya, bikin surat sebagainya sampai jam 4:30 atau jam 5, kamu setiap hari kamu lakukan begitu terus ya, maka percaya kamu posisi pasti sama gitu. Jadi tapi kalau kamu kreatif, misalkan kamu masuk di depan kerja, kamu mulai membuat suatu proposal, kamu membuat suatu usulan, membuat suatu ya, jika salah ternyata tidak diterima oleh perusahaan, maka kita dapat karyawan yang kreatif, karyawan yang peduli terhadap perusahaan. Ya, kamu akan dilihat oleh atasan kamu lebih, kalau ada kesempatan promosi, kamu akan lebih didahulukan untuk dipromosi, untuk ikut training. Kalau ada kesempatan, kamu dinilai lebih kreatif dan terhadap perusahaan. Ya, tapi nama kita dikenal oleh perusahaan, oleh atasan kita. Jika ternyata usulan kamu, ya, proposal kamu diterima dipakai oleh perusahaan, maka kamu dapat pahalanya 2. Pahala pertama, kamu tadi dikenal, jadi pimpinan, naik, dipromosikan. Oke, lanjutkan. Ya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tadi ketika kita melakukan pemasaran ditolak, ketika kita berusaha ini ternyata nggak bisa, ketika kita mencoba ini gagal, ya, jangan putus asa, coba lagi. Ya. Nanti pasti Allah kasih rahmat, Allah kasih mudahan dalam hal kegiatan lain, ya. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Marketer saya tidak pernah mengenal kata putus asa, ya selalu optimis atas segala ikhtiar yang telah dilakukannya. Optimis, semangat terus, ya. Cuma dia mau usaha. Jika optimis dapat mendorong kesungguhan tekad untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Kalau kita optimis, kita bertekad, ya, pasti ada suatu hal yang berhasil. Jika di sini kita nggak bisa, ya gagal, di sana kita malu kesusahan, ya kita setelah buat ini ternyata bisa juga, pasti ada suatu hal yang kita lakukan itu akan lebih mudah. Lokasi kemudahan. Ya. Selama kalau kita coba terus optimis. Ini karena janji Allah nih, surat Yusuf ayat 87. Sehingga selayaknya asuransi syariah akan lebih maju, ya. Kalau semua pelaku bisnis syariah ini ngerti masalah ini. Asuransi syariah akan lebih banyak produk, jenis produk, dan banyak pelayanannya kalau kita selalu tadi optimis dan selalu kreatif untuk membuat suatu produk atau layanan yang terbaru. Kemudian kita lanjutkan. Sabar dan tidak panik ketika menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh yang akan mengalami ujian. Baik ujian kegagalan usaha, atau Allah akan menguji, ya, setiap tahapan, ya, setiap orang yang tidak diuji. Kamu saja mau naik dulu, ya. Ketika kamu mau semester, ya, ketika kamu sudah selesai semester akhir kerja nyata, ya, ujian itu kamu selesai ujian, kamu jadi maka manusia gitu, dia ujian menjadi lebih tinggi gitu. Jadi pas ujian membuat suatu ujian, ya, soal UTS-nya itu pernah diberikan kepada mahasiswanya. Kayak saya ini dalam mata kuliah apa cuma pertanyaan kan sudah saya berikan ke kalian, sehingga alhamdulillah saya lihat nilainya rata-rata bagus, materinya sudah saya berikan duluan gitu. Dan saya yakin kamu bisa aja sampai 90 nilainya di atas 70 kan. Nah sama kita jika Allah ujiannya, ketika Allah ngasih cobaan pada kita, pasti kita bisa ngatasi selama kita tahu nafsan illa usaha lahkan, ya, membebankan, memberat, kecuali kita mampu untuk mengatasinya. 146 Pak, ya, kamu lihat di Al-Quran nanti surat la usaha laha mata sobat, Allah nggak akan membebankan kecuali kita pasti dapat mengatasinya ujian tersebut. Ini firman Allah. Jadi kita yakini ada yang berjasa, insya Allah terjadi. Pemasaran syariah menyadari bahwa Allah akan bersungguh-sungguh di dalam melakukan usahanya dengan sifat sabar
Maka tumbuh sikap optimis, akan percaya diri dan yakin. Jangan panik ya. Aduh, gue nggak bisa nih. Aduh, gagal nih. Aduh. Kalau kamu nanti ada mata kuliah yang ulang pendek, kan, ikut aja berhasil lah ya. Kamu belajar lagi semester pendek juga ya. Jika ada mata kuliah, maka kamu ada markup kan. Dan sampai saya yakin kamu selesaikan semua. Ini akan lulus. Asal saja kamu mempunyai usaha untuk SP, nanti usaha lagi untuk begitu. Nanti asal jangan putus, nggak usah kuliah deh, susah, nggak usah itu, nggak usah kita bimbing. Sama lagi gitu. Nanti kamu susah bikin sih, ada guru pembimbingnya, ya. Gagal atau bimbing skripsinya susah sama guru sama dosen ini, dosen pembimbingnya cocok sama kamu. Asal kamu jangan putus asa, jangan sih. Nah, kayak gitu. Selama kita mau usaha pasti akan dikasih. Kalau panik akhirnya jadi susah. Di sini selesai skripsi, nggak selesai. Penyakit hatinya harus dihindari. Itu udah masalah ya. Hai orang beriman, jauhilah banyak. Kita jangan nyangka-nyangka gitu. Nyangka-nyangka nggak boleh. Nuduh aja nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Biasa penyakit hati dalam marketing, dalam asuransi hal, sama berburuk sangka. Nggak boleh. Buruk atau berpikiran negatif pada calon klien. Atau berbagai poin. Jadi mungkin kalau ketika ditolak barang kita, gitu kan, mungkin dia belum punya uang, ya, kita selalu berusaha. Jangan mungkin kalau sama dosen, kamu ketemu dosen tertentu yang nggak lagi enak, mungkin Pak dosen itu lagi sedang ada masalah kali di rumahnya, kantornya, sehingga nggak ngangkat handphone kamu, nggak jauh. Begitu pula kepada pihak ketiga yang selalu memiliki prasangka yang baik atau berpikiran baik, berprasangka baik. Ya, jantannya misalkan kamu kirim WA ke saya misalnya, itu, mungkin Pak Amin lagi sibuk, saya kali membaca, atau mungkin Pak Amin WA saya punya paket kali, kan? Bisa aja. Mungkin handphonenya lagi dicas, Pak Amin nggak suka sama saya kali ya, atau Pak Amin marah-marah saya kali ya, yang boleh gitu. Selalu berbaik sangka saja ya. Kalau kita bersangka itu enak kok. Jadi hati kita nggak sempit, kita nggak susah. Orang yang pesimis atau berpikiran negatif selamanya tak akan mendapatkan sukses karena di dalam hati buruk gitu ya. Nanti pun gitu, ketika kamu membimbing skripsi, dosennya susah dihubungin ya, kamu telepon nggak diangkat, kamu WA nggak dibalas, kamu datang ke kantornya nggak ada orang, dosennya lagi sakit mungkin ya, mungkin lagi kerjaan lagi deadline mungkin dia lagi ada masalah juga mungkin gitu ya. Pasti dosen itu bantuin kamu ya. Saya nunjuk seorang dosen, saya sudah pertimbangkan dosen ini bisa bimbing kamu, dosen ini pasti punya kemampuan untuk bimbing kalian gitu, sehingga saya dosennya. Oke, jadi tidak boleh berburuk sangka, menjelek-jelekan atau mengunci hibah atau gibah ya. Janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain ya. Cerita keburukan orang, cerita-cerita kelemahan orang, menceritakan produk-produk kejelekan produk orang ya. Dalam hal ini menceritakan tentang perusahaan-perusahaan orang lain jelek, itu nggak boleh. Jangan beli produk PT asuransi ini loh, nanti kamu susah dibayar klaimnya loh. Jangan sering nggak ada ya, atau ini sering keluar masuk agennya susah, nanti ngurusin perusahaan ini jangan gitu ya. Kita kan menjelekkan perusahaan lain itu nggak boleh. Bagusnya perusahaan itu bagus loh, klaim itu kan orang-orang 7 seminggu atau 2 minggu, itu cuma beberapa hari aja udah bisa loh naik klaimnya. Kalau kita cerita kebaik-baikannya, nanti kita kan mau tidak mau sebagus kayak dia gitu, sebagus kayak orang kita bicarakan. Kan kalau kita cerita kebaikannya kan nanti mau tidak mau kita kan berusaha untuk bisa mengalahkannya, mau tidak mau kita akan belajar kan seperti dia, karena kita selalu menceritakan kebaikan. Tapi kalau kita menceritakan kejelekan, mau tidak mau kita akan kebiasaan kita kayak akan tercontoh gitu ya, akan menjadi jelek akhirnya. Air bersih yang banyak karena kemasukan sedikit kotoran gitu ya, maka airnya bagus itu, airnya banyak itu jadi jelek, jadi orang nggak mau minum. Nah tadinya air itu banyak gitu ya, karena kejatuhan kotoran sedikit benar, akhirnya yang baik itu jadi kotor, jadi orang mau. Saat ada suatu hal jelek, akhirnya mau nggak mau kita akan jadi bisa tertular jadi jelek. Tapi kalau berusaha akan lebih bagus. Pemasaran syariah harus menjaga akhlak atau etika yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Di antaranya bukan menceritakan kejelekan-kejelekan perusahaan lain pada klien ya, tidak menjelekan klien lain terhadap kliennya.
dan melakukan propaganda yang dapat mendiskreditsikan dan menceritakan perusahaan orang lain yang jelek. Kita selalu mempromosikan di situ, jangan beli sama perusahaan ini, jangan beli sama itu, sama itu. Hadis Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kamu apa Allah dan Rasulnya lebih tahu? Maka jawab Nabi, kamu bicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak menyukainya. Kemudian Nabi ditanya, bagaimana jika pada saudaraku terdapat apa yang saya katakan tadi? Ya, Rasulullah menjawab, jika kepada terdapat apa yang kamu bicarakan itu, maka berarti kamu mengumpat atau gibah. Dan jika tidak terdapat pada itu, berarti kamu telah menuduh. Kalau kita menceritakan orang lain, memang dia benar melakukan, itu nama gibah. Orang itu memang gitu ya. Orang itu memang jelek lah. Orang itu memang jahat gitu ya. Orang itu memang ada suatu hal jelek pada dirinya dia. Kita ceritakan itu udah nggak boleh gibah. Kalau nggak ternyata apa yang kita lakukan nggak ada pada diri dia, maka dikatakan kita memfitnah. Ya. Hal yang benar aja memang dia lakukan, kita ceritakan yang benar tentang kejelekan dia, kita gibah nggak boleh. Ya, apalagi apa yang kita tuduh ternyata nggak ada pada diri dia, namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Keempat, mematai atau tajasus. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman dengan lidahnya, tetapi iman itu belum sampai ke dalam hatinya. Janganlah kamu menyakiti orang-orang Islam dan janganlah kamu menyakiti cacat mereka. Sebab barang siapa menyelidiki cacat sudah muslim, maka Allah pun akan menyelidiki cacat sendiri. Barang siapa yang oleh Allah tidak diselidiki, maka ia akan tampakkan kendati pun dalam perjalanan yang jauh. Artinya kita sengaja mencari kejelekan orang ya, cari kelemahan orang untuk kita ceritakan kejelekan dan kelemahan pada orang lain. Itu namanya tajasus. Berpikir gitu. Kita cari produknya dia, kita selidiki produknya dia, kejelekan produknya dia, akhirnya kejelekan produknya dia, kejelekan jasanya dia, kita gunakan buat ceritain kepada orang lain. Itu nggak boleh, tajasus. Boleh kita tahu, cuma untuk diri kita saja, untuk memperbaiki produk kita. Misalkan ada istilahnya apa, marketing intelligent marketing, yaitu marketing yang tugasnya menyelidiki produk saingannya. Dia selidikin produk asuransi si perusahaan A, ini produknya, produk ini kelebihannya ini, ya kelemahannya ini. Kita boleh selidikin, tapi jangan untuk disebarin ke orang lain. Hanya untuk kita sendiri, untuk memperbaiki produk kita, itu boleh. Ya. Nah, maksudnya tajasus ini adalah kita menyelidiki, kita mencari kelemahannya, kemudian kelemahannya, kurangnya itu kita ceritakan kepada orang lain. Itu yang tajasus boleh kan. Tapi kalau untuk kita selidiki, kita cari kelemahannya, kita cari kejelekannya, kita cari juga keunggulannya apa untuk kita, dan kita perbaiki produk kita, itu boleh ya. Sehingga kenalnya ada marketing intelijen ya, intel pemasaran untuk melihat kompetitornya ya, untuk pesaingnya. Terakhir kita suka mengadu domba atau namimah. Ya. Sejelek-jelek hamba Allah, yaitu orang-orang berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba, yaitu mencari belah antara kekasih, langsung mencari cacat orang-orang yang baik. Ya. Ini adu domba ya. Politik DPD et impera, dan adu domba dan langsung hancurkan gitu ya. Kita dijajah sama Belanda sampai 350 tahun dan oleh Jepang 3,5 tahun karena kita terkena politik adu domba ya, di DPD et impera ya. Di adu domba kemudian dipecah belah, dihancurkan ya, sehingga kerajaan Majapahit berantem dengan kerajaan Sriwijaya, berantem dengan kerajaan Matraman, berantem dengan kerajaan ini kan, di adu domba, sehingga kita bisa dikuasai sampai 350 tahun. Pendekar ini diadu sama pendekar ini kan, pendekar ini benar-benar kita diadu domba, dipecah belah dan dikuasai sampai 350 tahun, 3,5 tahun. Karena politik di PT Impera.
Nah, ternyata dalam Islam sudah ada nih, ya, tidak boleh kita melakukan hal itu. Ya, kita jangan sana cari kelemahan orang, cari kelemahan orang, terus kemana kita cerita ke orang lain, nanti cerita ke orang lain lagi, kita ceritakan lagi, kita adu domba. Nama perusahaan kayak gitu ya, ketika pemasaran, saya perusahaan ini diadukan pada perusahaan ini, diadukan perusahaan ini, akhirnya perusahaan sama perusahaan menjadi kompetitor. Pada waktu itu kan ada perang tarif premi dan asuransi kendaraan bermotor. Ya, disilat perusahaan A tarifnya sekian, wah ya perusahaan lain marah lagi, bikin lagi produk yang lebih murah lagi, perusahaan lain sedikit dibikin lagi murah lagi gitu ya, yang terjadilah perang tarif gitu. Akhirnya tidak adanya menang, semua jadi rugi gitu ya, karena perang tarif. Nah, akhirnya sekarang diambil alih pemerintah, cuma menetapkan tarifnya satu ya. Pemasaran syariah dalam melakukan penawaran terhadap calon klien dilarang untuk menawarkan produk dari perusahaan yang berbeda-beda karena dapat menimbulkan unsur penilaian subjektif kepentingan atau bahkan atau tidak langsung mengakibatkan timbulnya unsur namimah, adu domba satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Ya, nggak boleh kita melakukan suatu produk. Nanti beli saja sama produk sama asuransi ini. Jangan beli saja sama asuransi ini nih, asuransi lebih murah nih. Jangan ini aja nih. Gitu. Akhirnya gitu, akhirnya terjadi praktek kembali. Untuk mengatasi itu maka pemerintah menyatukan dalam satu tarif. Oke, maka untuk dapat bekerja secara profesional ya sebagai ihsan ya, dalam bisa dikatakan ada beberapa hal yang harus dimiliki. Ya, maka paling sedikit kita harus memiliki 3 hal yang harus dilakukan pada diri kita. Itu pertama, kuat, koi. Berarti kita harus kuat di dalam penguasaan, paham dan benar-benar ahli dalam bidangnya, profesional, kuat. Arti Anda benar-benar kalau memang Anda nanti ngambil konsentrasinya asuransi jiwa, benar-benar Anda menguasai asuransi jiwa. Ya, sampai dapat kompetensi A2IJ, ahli asuransi jiwa. Kalau memang Anda mau konsentrasi di asuransi umum atau general, maka usahakan Anda dapat gelar A2IK, ahli asuransi kerugian Indonesia. Ya. Atau Anda mau jadi broker, ya Anda harus punya gelar ahli pialang asuransi Indonesia. Ya. Kuat, artinya benar-benar Anda menguasai bidang yang Anda kerjakan. Anda mampu terhadap bidang yang Anda kerjakan, atau dengan kata lain profesional. Kedua, sempurna atau itqom. Berarti dalam setiap pekerjaan dilakukan akan diselesaikan dengan sangat sempurna. Ya. Kerjaan dilakukan dengan sempurna. Jadi cuma selesai tapi sempurna. Ya cuma finish, tapi ada hal yang lebih daripada sempurna. Sungguh-sungguh atau jahadah. Berarti jika kita melakukan suatu bisnis harus dilakukan dengan rasa cinta dan rasa suka, ya, yang hobi lah ya. Cinta, kita suka, kita benar-benar oke di dalam kita, sehingga timbul suatu jahadah atau kesungguhan dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya. Itu saja yang saya berikan hari ini. Ya, silakan ada mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal kita bahas tadi. Halo, silakan mau bertanya. Nanti seperti biasa nanti saya akan kasih video yang Jumat lalu dan materinya. Ya, Anda pelajarin lagi secara materi walaupun secara video Anda bisa dengarkan dan bisa Anda simak. Silakan, mau ada yang bertanya? Tidak ada? Oh, tidak ada. Oke, kita sudahan ya. Kita cukupkan dalam hari ini. Kita cukup perlu 1 jam karena depan laptop nggak bisa lebih lama dari 1 jam mata kita kesehatan kita ya. Kalau memang mau tanyakan tidak perlu di sini bisa Anda WA ya. Ya ke saya nggak apa-apa. Nanti selalu saya jawab. Baik, kalau nggak ada, terima kasih. Ya, kita ketemu lagi di Jumat depan, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan.
beragama sadarlah, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian.